Nggak mungkin saudara tidur jam 7 sampai jam 8 di sini terus kring bel. Ganti tempat tidur nomor 2 sampai 10 tempat tidur, 10 jam saudara tidur. Nggak bisa. Saudara pasti tidur di satu tempat tidur. Jadi Tuhan bilang jangan serakah. Ya. Kok nggak ada amin, Jangan serakah. Udah dapat satu rumah, diserobot rumah janda-janda, diserobot lagi rumah janda. Sehingga dalam 10 berapa orang mengirik kebun anggur itu, dia sendiri yang hidup. Orang lain out. Roh keserakahan. Tadi Ibu Samuel Rahmat bilang, yang penting, Pak Samuel Rahmat bilang, nomor 1 itu kebaktian. Ini saya lihat di Garut, saudara. Di Garut itu ada sangkur kaum wanita. Saya pikir, wah, kalau sangkur kaum wanita siapa yang lawan Cianjur? Nggak ada yang lawan dalam hati nih. Cianjur udah seragamnya hebat. Pakai langkah kaki, pakai dog-dog, pakai angklung. Mana bisa lawan? Ya saudara, saya harus akui saudara kalah. Yang nyanyinya umur 86 tahun. Kurus. Dituntun naik ke atas. Yang nuntunnya gemuk. Maka saudara yang gemuk kalau lihat ada yang kurus tuntun. Begitu nyanyi, ya, dia lewat di depan saya. Aduh, ini ibu tua amat. Tua, saudara. Dan dia nggak bisa baca. Ya, akhirnya dari gembala saya tahu dia nggak bisa baca. Tapi kenapa ikut sangkur? Dia nyanyi, saudara. Luar kepala. Dari waktu nyanyi, dia nyanyi keras-keras. Mukanya luar biasa. Buka lebar-lebar. Ya, apa aja. Waktu dia buka muka. Mulutnya dia lebar, saya lihat gusinya kelihatan. Sudah ompong. Jadi saya tunduk, saya nggak mau lihat. Karena gusinya ompong di bawah. Jadi saya curi-curi lihat lagi. Saya lihat ada giginya. Sekarang ada giginya. Sulap. Ada giginya. Saya bilang salah tadi saya lihat. Ada giginya. Saya tunduk lagi. Saya lihat. Nggak ada lagi giginya. Gusi saja. Ternyata sebentar itu gigi palsunya sudah longgar. Jadi sebentar dia lelepin ke bawah, sebentar dipasang lagi. Dengan ilmunya saya tidak tahu bagaimana. Ada lagi giginya. Enggak ada. Tapi saya dengar kesaksian dia, saya nggak bisa ngomong. Dia punya anak 6. Atau 9 Pak 6. Yang lain pindah di Hong Kong. 2 yang di Garut, 1 dibunuh orang Madura. Dibunuh, ditusuk, berapa puluh tusukan. Anak laki. Tinggal 1. Suaminya meninggal. Anaknya yang di Hong Kong bilang, "Mah, pindah ke Hong Kong. Saya sudah sukses, sudah berhasil, punya perusahaan ini. Saya tidak mau pindah." Kenapa, Mah? Kalau di Hong Kong saya tidak bisa ke gereja. Kalau di Garut saya bisa ke baktian. Sebab rumahnya persis di sebelah gereja. Biar kamu ajak, saya nggak mau. Di Hong Kong ada gereja, tapi siapa yang mau antar saya ke gereja? Saya nggak ngerti lagi. Tapi di Garut ada gereja. Buat dia, Hong Kong nomor 17. Yang penting rumah Tuhan. Kalau dia mau serakah, saya ke Hong Kong. Saya jual tanah di Garut, saya ke Hong Kong. Senang. Dia tidak serakah. Ya sudah, kamu senang. Mama sama yang 1 ini biar di Garut. Ada gereja. Berapa di antara saudara yang bisa seperti ini, Ibu? Nggak usah ke luar negeri. Nggak usah lihat luar negeri. Asal ke gereja.
Itu yang dirindukan Raja Daud. Satu hal telah ku minta. Makanya saya main itu selalu ada artinya. Tidak asal main. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Maksudnya menyaksikan itu bukan bersaksi. Tapi memandang, melihat, menikmati apa kemurahan Tuhan itu. Yang kedua, ayatnya yang ke-11. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras. Dan duduk-duduk sampai malam hari. Sedang badannya dihangatkan anggur. Kecapi dan gambus, rebana dan suling serta anggur terdapat dalam perjamuan mereka. Tapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya. Dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan. Oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan dan khalayak ramai akan menderita kehausan. Sebab itu dunia orang mati akan membuka kerongkongannya lapang-lapang. Dan akan mengangakkan mulutnya lebar-lebar dengan tiada terhingga. Sehingga lenyap ke dalamnya segala kesemarakan dan keramaian Yerusalem. Segala kegaduhannya dan orang-orang yang bersukaria di kota itu. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya. Dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Maka domba-domba akan makan rumput di situ seperti di padangnya sendiri. Dan kambing-kambing akan mencari makan dalam reruntuhan gedung-gedung orang kaya. Lihat, gedung orang kaya dia runtuhkan. Dosa yang kedua, warning Tuhan yang kedua, mabuk. Di situ disebut mabuk, minuman keras. Sampai ada ayat firman Tuhan tidak diperdulikan, diabaikan. Kita bicara mabuk zaman sekarang banyak, saudara. Ada orang mabuk pujian. Ada orang mabuk kedudukan. Ada orang mabuk pelayanan. Ada orang mabuk, banyak mabuk. Banyak mabuk ini, mabuk ini, mabuk ini, mabuk ini. Mabuk. Dan gereja palsu. Tanda gereja palsu itu memabukkan. Pegang dengan tali Alkitab, Yesaya 5, kita buka Wahyu 17. Wahyu 17. Dalam Wahyu 17, di sana kita baca ayat 1 sampai 5. Wahyu 17 ayat 1 sampai 5. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar. Yang dimaksud pelacur besar ini adalah gereja palsu. Yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Dan penghuni-penghuni bumi telah apa? Mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya di padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas ekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk, dan perempuan itu memakai kain ungu, kain kermisi, yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada satu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis satu nama, satu rahasia.
Babel besar ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Ayat 6 sama-sama. 2, 3. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh dia memabukkan raja-raja di dunia dengan roh pelacurnya itu. Tapi dia sendiri mabuk darah orang suci. Makanya pendeta ada yang dibunuh. Ada yang di kebaktian kemarin. Tutup tahun ya. Itu ada eks Cianjur. Apa tanggal 30? Tanggal 30. Ada eks Cianjur perempuan. Kamu di mana pelayanan? Saya di Parakan Muncang. Parakan Muncang itu sebelah mana San Francisco. Dia bilang Parakan Muncang itu perbatasan antara Sumedang dengan Bandung Timur. Di mana ada gereja yang ditutup, GPDI 1 ditutup. Gereja saya juga diserang oleh FPI. Dan saya dipaksa harus tutup. Tapi ribut. Salib yang dia gantung, warna merah, itu jatuh. Blok! Di depan FPI jatuh. Heran luar biasa. Itu FPI bilang, sudah sampai di sini. Kita tidak ada gunanya ribut sama perempuan. Keluar aja. Hebat nggak kuasa salib itu? Baru kayu biasa, jatuh. Mungkin karena ribut-ribut kaget itu salib, pakunya tercabut, jatuh, blok. Mundur. Ya, belum yang disalibnya loh. Baru salibnya. Makanya Tuhan itu hebat. Luar biasa. Ya, orang Purwokerto bilang, hebat loh. Hebat. Ya, saya punya jemaat orang Purwokerto. Tebel-tebel kalau bicara. Iya loh Pak Anda tuh. Luar biasa itu. Wah, puji Tuhan. Saya bilang, iman kamu jangan kecil-kecil. Iman yang besar. Cita-cita besar. Dia beli pulau. Pulau Belitung dia. Beli tanah. Puluhan hektar dia beli. Dia bikin hotel. Ya inilah. Loh, ini loh. Om, saya mau bangun sini nih. Mau bangun apa? Laut mati. Kamu lagi laut mati. Laut mati di Israel. Justru saya mau bikin di sini dong. Saya mau bikin di sini. Saya tembok. Lalu turunkan airnya, isi lagi, turunkan nanti garamnya banyak, nanti ngambang loh. Ngomongnya tuh kayak apa? Dia kasih lihat foto dia lagi ngambang sama istrinya, kayak di laut mati. Benar-benar Tuhan kita, orang Jepang bilang luar biasa. Amin, haleluya. Ya, permorin. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan campur mie dengan permorin ya. Haleluya. Bahaya itu. Jadi jangan mabuk. Kembali Yesaya. Boleh saudara buka dulu ya. Saya nggak mau buka. Takut salah. Efesus 5 ayat 18.